yang kelompok 1A itu menguraikannya hanya satu core isu saja. Tetapi nanti ketika di rancangan, sebelum di APKL itu, teman-teman akan mendeskripsikan dulu satu persatu tuh, ya. Satu ada isu A, ada isu B itu seperti apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa, termasuk fakta-fakta atau bukti-bukti awal di dalamnya ya. Ketika mengangkat isu, itu bukan kata kita atau asumsi kita nantinya ya ketika ke rancangan nih, tapi ada fakta awal yang didapat oleh teman-teman di sana. Boleh menghadirkan data, nanti ada foto. Misalkan di KUA ingin membereskan kearsipan isunya, fotolah keadaan arsip yang di KUA sekarang ini yang bertumpuk, berdebu ya, yang udah usang banget. Nah, itu menjadi fakta awal. Kita simpen tuh di deskripsi isu. Masing-masing punya fakta awal. Nah, baru kita APKL ya. Kita tapis isunya melalui scoring tadi di APKL yang sudah dilakukan oleh teman-teman 1A dengan penguatan scoringnya seperti ini, seperti tadi kata Pak itu ya, kata Pak Iqbal kan, kenapa isu yang suap ini penting karena aktualnya seperti apa? Tadi kan problematik halayaknya juga ya, dampaknya kalau isu tersebut tidak diselesaikan kan seperti apa? Ini akan meluas ya. Udah pasti layanan mah terganggu ya, integritas turun, kepercayaan masyarakat itu halayak tuh, kepercayaan masyarakat itu nyangkut orang banyak. Nah, jadi nanti teman-teman memilih isu juga seperti itu sehingga scoring itu ada reasonable di sananya. Kenapa alasan kita memilih skor untuk yang suap ini 5 6 5 misalkan atau 5 semuanya sehingga ada 20 gitu ya. Kenapa yang lainnya hanya diskor 4 misalkan? Karena nggak halayak, nggak nyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya. Skornya 4, skornya 3. Ini nggak aktual ya. Misalkan nggak kekinian. Aktualnya itu kekinian ya, maka diskorlah 3. Nah, scoring juga harus ada alasannya. Tadi kelompok 1A sudah menjelaskan kenapa diskornya seperti itu, ada alasan-alasannya. Ketika kita sudah punya core isu yang satu yang akan diselesaikan, tadi kan udah dipilih adalah suap. Baru kita analisis lebih dalam. Tadi 1A memakai teknik analisisnya adalah SWOT. Ya, nah nanti teman-teman yang lain boleh nanti bebas banyak ya di modul agenda 1 teknik analisis untuk mencari penyebabnya kenapa sih ini terjadi suap itu. Tadi bisa dilihat ada di weakness ya. Weaknessnya itu seperti apa? Itu bisa menjadi penyebab kan? Ya, weaknessnya tadi banyak tuh. Ya, kurangnya apa tadi pengawasan, misalkan kurangnya pengawasan melekat dan lain sebagainya. Padahal ada strength di situ. Strength itu kekuatan. Sebetulnya sudah ada aplikasi yang untuk meminimalisir suap menyuap itu, gitu ya. Nah, bagusnya untuk SWOT ini disilangkan nanti kelompok 1 ya. Kalau bisa lihat ada di YouTube-nya siapa ya. Jadi tidak hanya selesai kita memetakan di 4 kuadran apa tadi strength, weakness, opportunity dan threat ya atau ancaman. Tapi disilangkan nanti itu akan menghasilkan langsung gagasan kreatif atau solusi. Jadi menghasilkan langsung strategi. Ketika weakness dengan opportunity digabungkan yang satu-satu itu, nah itu dikawinkan gitu ya. Itu langsung akan muncul strategi-strategi atau solusi di situ gagasan kreatif. Kalau mau pakai yang SWOT ya, analisisnya nanti di teman-teman pada saat menyusun rancangan aktualisasi. Atau ingin pakai yang fishbone. Fishbone lebih sederhana mencari penyebabnya itu memakai kan ada kalau ada yang pakai 6M, ada yang 4M gitu ya penyebabnya method, money, mesin, material gitu ya. Mile itu yang 6M. Ada yang pakai 4M. Unsur-unsur itu kita cari penyebabnya. Kenapa suap ini terjadi? Dari unsur nya apa? Kurangnya apa? SDM, pengetahuan, kurang moral dan sebagainya ya. Kita lihat lagi di mesin. Kurangnya apa? Padahal tadi ada aplikasi dan lain sebagainya. Kita lihat lagi dari apa lagi? Money misalkan atau dari metode. Nah, mungkin di situ masuk tuh metodenya yang pengawasannya kurang melekat dan lain sebagainya. Akhirnya, ketika kita tahu penyebab utamanya, teman-teman akan punya gagasan kreatif atau solusi untuk menyelesaikan isu tadi suap tersebut. Datangnya dari situ, dari tulang-tulang ikan yang tadi.
Atau dari yang kalau dari SWOT itu mungkin ketika kita mengawinkan itu opportunity dan apa tadi weakness ya. Jadi mungkin nanti gagasan kreatifnya adalah sistem pengawasan yang lebih bla 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 bla. Nah, itu menjadi judul nanti rancangan teman-teman gitu ya. Kalau yang dari penyebabnya tadi metode, berarti teman-teman akan merubah metode. Metodenya seperti apa supaya suap itu tidak terjadi. Nah, itu kita munculkan menjadi gagasan kreatif yang tadi ya, gagasan kreatifnya sebetulnya yang kelompok 1A itu dari slide terakhir sebetulnya itu harusnya naik tuh sebelum menjabarkan ke nilai-nilai berakhlaknya. Jadi seperti itu kalau seminar rancangan. Kita punya gagasan kreatif terlebih dahulu. Gagasan kreatif itu kita breakdown menjadi kegiatan-kegiatan. Setiap kegiatan itu mempunyai nilai berakhlak yang akan diimplementasikan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh 1A. Dalam orientasi pelayanan akan apa, dalam kompeten akan apa. Nah, itu teman-teman dalam mengisi metrik yang tugas ke hari ke H7 ya kalau nggak salah ya, metrik rancangan itu. Nah, itu sumbernya adalah dari sana ya. Kita punya gagasan kreatif dulu. Yang tadi 1A itu gagasan kreatifnya kan masih banyak ya, ada 5 kalau nggak salah di slide terakhir. Yang gagasan inti itu tuh gagasan kreatif. Itu kalau di breakdown itu akan menjadi kegiatan-kegiatan setiap satunya. Tetapi kita akan memilih hanya satu gagasan kreatif yang akan kita lakukan dalam habituasi selama 30 hari tadi ya, karena hanya 30 hari tidak mungkin kelima gagasan kreatif ini kita eh implementasikan atau kita aktualisasikan. Kita butuh hanya satu saja akan menyelesaikan satu area yang tadi. Kalau di Fishbone method ya, kalau yang di SWOT tadi mungkin weakness-nya yang mana kan banyak tuh yang akan kita selesaikan satu weakness aja dulu. Ya, nah itu baru kita jabarkan dalam metrik, yaitu terdiri dari kegiatan, tahapan kegiatan, output. Setelah output, keterkaitan dengan berakhlaknya. Yang tadi itu udah masuk ke konteks kegiatan tuh. Berorientasi pelayanannya akan seperti apa, kompetennya akan seperti apa. Untuk menyelesaikan isu tadi, suap. Nah, itu cara berpikir ya nanti teman-teman ketika coaching juga akan sama. Menemukan gagasan kreatif yang akan menjadi judul rancangan aktualisasi kita. Jadi sudah dilatih dari sekarang nih. Walaupun sekarang kasusnya kan masih umum ya, kasus-kasus yang digali dari instansi luar. Nah, mudah-mudahan kelompok yang lain juga sama cara berpikirnya seperti ini gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu, mohon izin. Silakan Pak Fazrul. Terima kasih Ibu untuk Ya, waktunya. sama-sama. Saya ingin bertanya mengenai analisis APKL dan USG ya Bu. Ya, silakan. Untuk APKL sendiri, saya itu pernah membaca juga bahwa untuk APKL itu tidak harus mencantumkan skor atau tadi scoring Bu. Tetapi Hmm. apakah dari keempat unsur APKL itu memenuhi atau tidak Bu terhadap suatu isu sehingga bisa dibahas, ditarik, kemudian untuk pemilihannya diambil dengan analisis USG. Apakah bisa seperti itu Bu? Ataukah APKL memang harus scoring seperti tadi Bu? Iya, Terima kasih ini Bu. juga ya, pernah saya juga beberapa kali melihat yang seperti itu. Jadi interpretasinya beda-beda ya, tapi kita kan ngacunya ke agenda modul Pak Fazrul ya. Modul agenda 1 itu mencantumkan scoring, berarti dari LAN-nya seperti itu. Kalau hanya ingin memenuhi bahwa oh isu ini memenuhi kriteria ya contreng, oh isu ini memenuhi kriteria ya contreng, tapi kita nggak tahu jadinya mana yang lebih aktual, mana yang lebih problematik, mana yang halayak dan ini layak untuk kita angkat kalau nggak kita scoring gitu ya. Untuk USG itu hanya penguatan saja ya. Ada yang nggak pakai USG ada ya, setelah APKL sudah selesai ada. Sudah APKL baru dianalisis aja mencari penyebabnya seperti itu. Tidak perlu double karena yang di apa? Yang di scoringnya isunya sama-sama itu saja. Gitu Pak Fajrul. Nah, untuk BDK Bandung menganut paham bukan menganut paham ya. Untuk BDK Bandung menganut pahamnya seperti itu. APKL-nya kita scoring sehingga kita punya satu core isu untuk diselesaikan Pak Fajrul.
Jadi atau boleh ada Bu, misalkan saya nggak pakai APKL langsung USG, mangga gitu ya, karena di modul juga dipersilahkan pakai USG langsung. Tidak pakai dulu APKL karena lebih misalkan lebih sedikit indikatornya. Ada yang pakai Astrid, ada Astrid lebih lengkap lagi ya. Astrid itu ada aktual, kemudian S-nya tuh saya lupa lagi ya. Terus ada transformatif kalau nggak salah, ada inovatif. Kalau Astrid ada 6 indikator yang dinilai. Mangga itu mah bebas saja ya Pak Fajrul mau pakai APKL, mau pakai Astrid atau mau pakai USG, pilih saja salah satu. Tapi tetap kita harus punya satu isu yang akan kita selesaikan. Gitu ya Pak Fajrul. Pak Baik, Bu. Jo, Terima kasih, Bu. silakan. Ya, sami-sami. Bu, tadi juga Ibu sudah banyak membahas tentang tahapannya, tapi Bu kalau bisakah disederhanakan gitu kira-kira tahapannya dari yang pertama sampai yang akhir biar nantinya jadi pedoman nanti buat Oke, penyusun sebetulnya itu aktualisasi. ada materinya di coaching nanti agenda 4 sih. Sekarang kita udah loncat ya. Karena ingin saya teman-teman membiasakan itu. Ada di agenda 4 teman-teman, nanti coachnya masing-masing akan menjelaskan logaritma itu diperkuat di sana. Mungkin akan saya tampilkan secara sepintas saja ya karena masih ada kelompok-kelompok berikutnya ya Pak Jo ya. Nah, coachingnya nanti akan 4 kali coaching teman-teman 2 JP dengan coachnya masing-masing. Yang sayangnya saya di angkatan 46 ini nggak jadi coach, malah saya di angkatan 47 di mana saya nggak ngajar gitu ya. Nanti pada saat coaching saya akan menerima peserta-peserta dengan hasil dari alur berpikir, tapi mudah-mudahan sama sih ya. Mudah-mudahan sama, alurnya adalah seperti ini. Nah, ya, logaritmanya berpikir daripada kita nanti menyusun rancangan, teman-teman akan mengidentifikasi isu ini. Yang tadi disebutkannya adalah uraian atau deskripsi isu, disertai bukti-bukti awal ya nanti. Baru kita pilih satu isu, ditapis ini kalau ini pilihannya adalah APKL atau Astrid. Dari sini teman-teman punya core isu yang diselesaikan seperti tadi suap ya. Kemudian diidentifikasi penyebabnya. Tadi pakai SWOT. Boleh pakai SWOT boleh ya, pakai fishbone boleh, mind map boleh, pohon masalah boleh. Banyak tuh di modul 1. Cara kita menemukan penyebab utama dari isu. Setelah cari penyebab, ini boleh kita tapis lagi. Tetapi kalaupun tidak apa-apa ya. Kalau USG itu adalah menapis fishbone tadi yang banyak, yang ada method, money. Kita mau pilih area mana yang akan diselesaikan. Sesuaikan lagi dengan tusi ya. Ketika teman-teman akan menyelesaikan masalah SDM, itu bukan kewenangannya teman-teman, mengerti nggak teman-teman? Jadi ketika menyelesaikan masalah tentunya nanti akan munculnya gagasan kreatifnya itu, oh harus ada pelatihan ya supaya penyuluh itu lebih ini, misalkan, oh harus ada BIMTEK ya. Nah itu bukan kewenangan teman-teman, kita tidak bisa di situ mengajak yang orang lain. Mana yang bisa kita selesaikan yang terkait tuh si kita sendiri, misalkan merubah metode kita memberikan penyuluhan, merubah media itu masih bisa kita mesin tuh kan, artinya media itu berarti kita mengambil yang M-nya itu yang mesin atau yang metode, hal-hal yang bisa kita lakukan. Itu saja sih, tanpa USG aja udah kelihatan sebetulnya ya, tanpa USG juga sudah kelihatan, oh yang akan saya selesaikan itu. Dari penyebab utama yang itu, kita tahu penyebab utama, barulah kita akan punya solusi, satu solusi atau gagasan kreatif ya di sini. Jadi gagasan kreatif itu yang akan kita breakdown menjadi kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman tuangkan di metrik yang ini, yang tugas yang keberapa sih? Yang ke-7 ya kalau nggak salah. Itu juga sebagai latihan sih ya, sebagai latihan teman-teman akan menuangkannya di metrik rancangan. Nah, itu sekilas saja Pak Ajo ya. Nanti akan dijelaskan kembali dengan coachnya masing-masing. Kalau sekarang kan kita masih umum ya.
Kita Nuhun Ibu masih Ranti. umum tentang isu-isu yang ada di luar, tetapi kita kan nggak salahnya latihan, jadi memudahkan nanti coachnya, oh cara berpikir alurnya nanti sudah betul gitu ya, sudah betul alur-alurnya. Itu mungkin ya apa aja ya, sementara. Nah, kita lihat sekarang yang kelompok 2A. Oke, Pak Ali, di sini azan Jumat. Oh iya, hari hari Jumat ya, ya Allah. Sekarang ini kita nggak nge. Oke, kita akan selesai di 11.30 ya, teman-teman ya. Pak Ali masih keburu Jumatan atau jauh masjidnya? 10 menit nyampe sih Bu. Oh, nyampe ya. Udah berarti kita 11.25 lah ya. Karena teman-teman yang bapak-bapak nih akan melakukan sholat Jumat. Silakan kelompok 2A dulu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat menjelang siang untuk semuanya. Yang terhormat Ibu Ranti Nur Anita, SIPMAP sebagai WI pada agenda kali ini, Pak Miftah Soeharto sebagai Dewan Syuro, Pak Aceng Mulyadi sebagai Korlap di angkatan 46 ini, dan juga rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati, yang saya cintai dan yang mencintai saya. Semoga bahagia semuanya. Di sini saya flashback Mencintai dan sedikit Bu, mengenai dicintai. tadi hambatan dalam kelompok tugas ini ya. Saya jujur merasa terisolir karena rekan-rekan saya yang berempat itu ada di Kankemenag Kota Tasik, sedangkan saya sendiri di KUA. Makanya saya ditumbalkan dalam tanda kutip dari rekan-rekan untuk mempresentasikan tugas kelompok ini. Tapi Oke. meskipun demikian saya penuh respect kepada semuanya, Pak Joshua, Bu Farida, Bu Gina, dan Bu Eka yang telah berdarah-darah berjuang untuk menyelesaikan tugas kelompok luar biasa Ini ini. luar biasa retorika bahasanya ya. Penyuluh udah pasti Pak Ali ya. Bukan Bu, saya seorang penghulu. Oh, penghulu malah. Oke, bisa langsung share aja mungkin Pak Ali. Oke, siap Bu. Sebentar. Selesaikan dalam 10 menit kan Pak Ali pengen cepet-cepet Jumatannya. Jadi kita selesai break lebih awal. Sudah ada ya Bu? Ya, sudah. Oke, pada kelompok kami ini kita mengambil beberapa contoh kasus, di antaranya yang pertama ada ASN di Bandung Barat yang ternyata jadi tersangka kasus pencabulan 3 anak tirinya. Wah, ini perlu diwaspadai ya, rekan-rekan semua, lagi. jangan menjadi seorang ASN cabul. Kemudian yang kedua ada oknum ASN ditahan karena ada proyek fiktif ratusan juta. Yang ketiga, ASN di Karimun Jawa ditangkap karena edarkan sabu, terancam 20 tahun Berat penjara. semua ini mah kasusnya. Luar biasa. Yang terakhir ada polisi ringkus ASN pengedar uang palsu di Kuningan. Nah, adapun kasus yang diambil pada kelompok kami kali ini berdasarkan aktual yang terjadi di lapangan, khususnya yang dekat dengan wilayah kerja kita masing-masing dalam kelompok 2 ini, yakni mengenai bolosnya ASN dalam kerja kesehariannya. ASN Prabu Mulih bolos 4 tahun lebih karena akhirnya dipecat secara tidak hormat. Seorang guru di Prabu Mulih dipecat karena bolos kerja selama 4 tahun. Sanksi pemecatan tak hormat diberikan langsung oleh Wali Kota Prabu Mulih. Ya tegede-gede bolos lagi 4 tahun Bu, luar biasa. Ada 6 ASN lain yang masih menunggu proses sanksi dari Inspektorat Jenderal terkait ketidakdisiplinan mereka. Gaji mereka di stop sesuai aturan. Nah, sebelumnya mereka itu masih mendapatkan gaji meskipun mereka itu bolos dalam bekerja. Hasil inspeksi mendadak menemukan 7 oknum ASN yang ternyata bolos kerja di atas 1 tahun. Bahkan ada yang tidak masuk selama 10 tahun. Luar biasa, 10 tahun bolos kerja ini kalau nyicil rumah sudah lunas ya Bu. Kemudian ini mengenai analisis fishbone yang kita lakukan. Oke, pakai mengenai fishbone kasus ya. yang diambil ya, ini ada man, method, machine, and modern nature. Untuk man, yakni individu masing-masing itu kurangnya kedisiplinan pribadi dalam masing-masing ASN. Rasa disiplinnya rendah, kurangnya komunikasi antara pimpinan dan staf, itu menyebabkan seseorang itu bolos kerja.
Nah, kemudian yang kedua ada metodenya. Pengawasan absensi yang longgar, yang kedua proses pemberian sanksi lama dan berbelit-belit. Untuk mesin, sistem absensi masih lemah dan mudah dimanipulasi. Tidak adanya integrasi sistem absensi yang langsung terkait dengan sistem pemberian gaji. Nah, kemudian mother nature, kultur kerja yang permisif, kurang dukungan sosial dari rekan kerja. Langsung saja kita bahas mengenai analisis dampak yang ditimbulkan. Ini ada 4 poin penting yang di-highlight dalam kasus ini. Yang pertama, dampak terhadap individu itu sendiri. Yang kedua, terhadap masyarakat. Yang ketiga, terhadap institusi atau pemerintahan. Yang keempat, terhadap negara. Yang pertama, untuk individu ASN dampaknya yakni hilangnya karir dan status. Ya, sebagaimana berita yang di-highlight tadi, judulnya adalah ASN yang dipecat karena bolos kerja. Ini adalah dampak yang mungkin terakhir bagi seorang ASN, hilangnya pekerjaan dan dipecat statusnya sebagai seorang ASN. Dan hilangnya kepercayaan diri dan reputasi. Nah, yang kedua, untuk dampak terhadap masyarakat, menurunnya kualitas SDM, kekecewaan publik, dan pendidikan terganggu. Kekecewaan publik di sini maksudnya masyarakat akan menurun kepercayaan kepada seorang ASN yang sering bolos kerja, sehingga dikhawatirkan itu akan menjadikan masyarakat itu berpikir secara general umum, oh ternyata ASN tuh kebanyakan seperti itu, banyak bolos kerja, santai, padahal tidak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, terhadap institusi atau pemerintahan, menurunkan wibawa lembaga, citra ASN kemudian menjadi tercoreng, efektivitas pelayanan menurun karena banyaknya yang bolos, tidak bertanggung jawab, tidak disiplin untuk mengerjakan sesuatu yang sudah semestinya menjadi kewajiban dan tugasnya, otomatis efektivitas pelayanan pun menurun karena ketidakhadiran ASN dalam bekerja. Kemudian yang keempat, terhadap negara, merugikan keuangan negara. Tentu negara rugi, digaji tapi gawe umpamanya kan. Nah, itu menjadi suatu kerugian bagi negara, menurunkan kepercayaan masyarakat, melemahkan ketahanan nasional di bidang keamanan. Nah, kemudian hambatan dalam penerapannya. Lemahnya pengawasan internal dari institusi terkait. Dalam hal ini berarti PMK Prabu Mulih. Faktor pengawasan dan sistem absensi yang kurang mumpuni. Yang pertama. Yang kedua, kurangnya penerapan sanksi disiplin. Sanksi tidak diproses dan ada kompromi, yakni tidak cepat tanggap. Nah, sebagaimana tadi telah disinggung, masyarakat lebih respect kepada Damkar dan juga Satpam BCA oleh karena kecepatan dalam menangani kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Yang ketiga, celakanya sistem administrasi gaji. Gaji tidak terhubung dengan absensi sehingga tetap cair. Jadi meskipun dia tidak berangkat bekerja, lagi ngusuk umpamanya, lagi ngurus manu umpamanya, tapi dia tetap bisa gajikan oleh karena sistem presensi yang tidak terintegritas dengan penggajian. Kemudian yang kelima, budaya organisasi yang kurang, sikap segan menindak dan budaya integritas minim. Nah, ini yang paling dekat dengan keseharian kita di kantor atau unit kerja masing-masing. Ini budaya organisasi yang kurang tegas. Jadi ada biasa gitu, ada istilah seperti itu, ada kunwe, nah seperti itu. Padahal kebiasaan yang salah itu seharusnya dan sudah semestinya tidak dibiasakan. Yang kelima, kurang transparansi dan pengawasan eksternal, kurangnya publikasi kasus dan penindakan kasus yang lambat. Kemudian cara mengatasinya, yang pertama penguatan sistem absensi digital, yang kedua penegakan disiplin tegas, yang ketiga peningkatan pengawasan atasan langsung, yang ketiga peningkatan pengawasan atasan langsung, yang keempat integrasi sistem gaji dengan absensi, 5 membangun budaya integritas, 6 transparansi dan pengawasan publik. Ya. Kemudian rencana aksi. Nah, di PowerPoint mohon maaf tidak dilampirkan ya mengenai rencana aksi detail-detailnya, tapi bisa saya jelaskan. Yang pertama mengenai berorientasi pelayanan, yakni menyusun jadwal kerja yang jelas serta transparan sehingga setiap ASN itu memahami tanggung jawab masing-masing dan dampaknya bagi masyarakat
Kemudian memberikan penghargaan untuk pegawai yang konsisten hadir tepat waktu. Yang kedua, akuntabel. Pegawai harus membuat laporan kinerja mingguan yang diverifikasi oleh atasan langsung, transparansi kehadiran dan kinerja, kemudian dipublikasikan secara internal, misalnya melalui papan informasi pegawai atau grup resmi instansi. Ketiga, kompeten. Mengadakan pelatihan disiplin kerja dan manajemen waktu. Yang keempat, harmonis, membangun budaya saling mengingatkan antar pegawai dengan cara positif, misalnya melalui grup komunikasi internal. Mengadakan forum sharing session pengalaman yang mana agar terciptanya suasana kerja yang lebih sehat dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. 5. Loyal, menanamkan kembali nilai integritas melalui apel pagi, doa bersama, atau sesi refleksi singkat tentang pentingnya loyalitas pada instansi dan negara. Ini mungkin agak sulit bagi teman-teman yang ada di KUA. 6. Adaptif, menggunakan teknologi digital untuk memantau dan meningkatkan pegawai yang belum hadir. Membuat sistem peringatan dini. 7. Kolaboratif, membentuk tim kecil untuk melakukan monitoring kehadiran ASN lintas bidang. Kemudian mengajak pegawai senior untuk menjadi teladan atau contoh bagi yang lain melalui monitoring disiplin kerja. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan-nya. Mohon ampun atas perkataan yang kurang santun. Saya Ali Rahmatillah, mewakili segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Baju jubah, celana cut bray. Dadah, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Ali ini ternyata. Berkata-katanya nanti di seminar kayak begitu Pak Ali ya. Ke penguji berani. Oke, ini juga ini penempatannya udah betul tuh. Tadi gagasan kreatifnya di atas. Coba balik ke atas dulu biar teman-teman yang paham. Ini sebelum ke kompeten nilai-nilai berakhlak yang akan dilaksanakannya. Nah, ini cara mengatasinya itu adalah gagasan kreatif. Tapi kan ini masih banyak ya. Gagasan kreatifnya tadi ada beberapa poin ya, teman-teman. Ke bawah lagi Pak Ali, satu lagi. Nah, ya, teman-teman, apakah akan ini penguatan sistem absensi digital? Berarti di sini kita akan breakdown menjadi kegiatan-kegiatan gitu. Apa akan mengintegrasikan sistem gaji dengan absensi? Seperti apa nanti kegiatannya? Jadi pilih satu area aja nih yang akan diselesaikan oleh teman-teman. Ini dipilihnya adalah melalui Fishbone ya, analisisnya. Tadi menapis isunya pakai apa Pak Ali? APKL? APKL Bu cuman tidak dicantumkan di sini. Oh, ngeles ya bisa. Ini berdasarkan instruksi dari Presiden kelompok Bu Gina. Jangan disinggung aja Pak Ali. Oke, siap Bu. Dasar Pak Ali ya tadi, makanya harusnya dipilih. Tadi kan isunya banyak ya, ada yang lebih aktual enggak, ada yang lebih problematik enggak, terus tadi ada yang lebih halayak enggak, ada yang lebih layak enggak. Tadi kayaknya ada parah-parah tadi isunya berat-berat Ya, gitu. Bu. Pelanggaran ASN yang cabul, pelanggaran ASN yang korupsi, yang mencetak uang palsu, itu lebih berat daripada ini keterlambatan hanya telat ngabsen. Kalau ini mah didalaminya ya. Entah, maksud saya nggak apa-apa kalau tugasnya seperti ini, kalau tugas sekarang, tapi nanti pada saat teman-teman akan menyusun rancangan itu harus benar-benar nanti ya ditapisnya itu. Jadi jangan salah teman-teman memilih isu yang dipilih atau core isu, karena penetapan isu ini menjadi poin penilaian penguji. Ketepatan isu yang dipilih itu ada poin indikatornya. Nah, jadi nanti penguatannya berarti kan itu akan lebih dalam lagi. Kenapa kita memilih isu tersebut? Sajikan saja data-data awal berarti ya. Kenapa kita memilih tersebut? Karena ada A, B-nya seperti ini, datanya seperti ini, dan lain sebagainya. Makanya harus diselesaikan. Makanya harus ada analisis dampak setiap isu itu. Kalau isu tersebut tidak diselesaikan, itu juga menentukan scoring ya, bahwa isu tersebut problematik atau enggak ya. Nah, kalau kita sudah menganalisis dampaknya kalau isu tersebut
tidak diselesaikan akan seperti apa. Ternyata yang ini lebih parah kalau tidak diselesaikan ke depannya itu, ya, atau growth-nya kalau di USG itu. Yang ini lebih serius dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, makanya harus ada analisis dampak ketika men-score sehingga alasan kita kuat. Reason kita kuat ya, kenapa kita men-score itu 5, 4, 3, 2, 1 seperti saya. Data juga itu penting. Mungkin itu ya untuk sementara, baru 2 kelompok nih teman-teman, baru 2 kelompok. Kita lanjutkan, kita masuk berarti di pukul 1 berapa di jadwal, 1.15 atau 1.30? 1.30 Ibu. 1.30 ya Pak Ihsan, mungkin saya tidak akan sampai 4:30 ya teman-teman, tapi mudah-mudahan sebelum asar kita sudah selesaikan saja ya agenda 2 ini. Kita akan masih membahas reshaping berakhlakologi, reshaping tadi udah, maksud saya benchmarking. Kemudian ada beberapa video yang akan ditayangkan. Untuk yang individu tidak mungkin kita yang individu kedua yang self activity, kemudian ada yang metrik juga ya, rancangan, kemudian lesson learn itu kita akan bahas di hari Senin saja ya teman-teman. Sekaligus nanti saya akan menjelaskan tugas untuk yang tugas berikutnya yang akan Senin nanti dibahas. Ya, yang sekarang kita akan di kelompok saja dulu. Untuk ini cukup berarti ya, teman-teman ya. Untuk yang reshaping berakhlakologi, 2 keterwakilan ya, sudah paham. Mudah-mudahan cara berpikir teman-teman yang kelompok lain juga sama. Kita akan ke benchmark berarti. Nanti kita contohnya 2 kelompok aja dulu seperti ini, benchmark ya. Berarti kelompok berapa? Kan ini 1A, 2A ya. Mungkin nanti yang kelompok 3A ya, yang reshaping. Baru nanti mungkin yang belum tercover nanti baru di video role play ya. Gitu saja mungkin ya, biar efektif juga, nggak semua juga bisa kita tampilkan karena keterbatasan waktu juga. Atau mau teman-teman sampai 4:30 gitu ya. Udah keburu tepar kayaknya. Ya, teman-teman disepakati ya, berarti sebelum asar kita sudah selesai di agenda 2 yang sinkronus kedua ini. Setuju? Setuju, Bu, setuju. Sepakat. Ya. Oke, mungkin itu saja. Silakan teman-teman yang akan melaksanakan sholat Jumat. Teman-teman yang lain boleh beristirahat. Kita makan, istirahat dulu. Pukul 1.30 ya.